Ada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin. Imam Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada 4 jilid kitabnya itu, Sifat Ibadah Nabi judul besarnya. Nanti Bapak Ibu bisa cari Sifat Ibadah Nabi, penulisnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada sifat sholat Nabi, sifat puasa Nabi, sifat zakat Nabi, sifat haji Nabi. Nanti Bapak Ibu bisa rujuk itu. Atau lah ada bukunya di rumah. Lah ada Bapak Ibu? Alun ada. Kalau ndak ada juga yang dari Indonesia saja. Yang dari Indonesia ada buku yang ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad tahu kan? Judulnya 99 tanya jawab seputar sholat. Nanti Bapak Ibu bisa rujuk itu. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar Bapak Ibu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Masih ada kita kesempatan hidup, berarti Allah masih beri kesempatan bagi kita untuk belajar. Nanti carilah buku itu, 99 tanya jawab seputar sholat, yang ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Warna kulitnya biru dongker. Ada angka 99 gadang di depannya, di covernya itu. Lihat bukunya di rumah Bu? Ndak jodoh doh? Kalau ndak juga ada, kalau ragam bacaan sholat mungkin sulit mencarinya. Ada buku Muhammad Aqil Haidar, ragam bacaan sholat judulnya, ragam bacaan sholat. Jadi di situ banyak ditulis, kalau takbir ini, kalau doa iftitah ini, iftitah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada itu ragam bacaan sholat, penulisnya Muhammad Aqil Haidar. Warna kulitnya merah hati agak gelap. Kemudian ada, kalau ndak juga ada buku sakti, viral sekali bukunya dulu, warna ungu. Ada gambar 3 orang sholat di mukanya. Lihat bayang Bu. Ada gambar 3 orang sholat di mukanya. Muhammad Rifai, salah satu penulisnya, Muhammad Rifai, tuntunan sholat lengkap. Nah, lihat bukunya di rumah kan? Kok nyampang itu ndak jua doh Bu. Kecian kapa ambo Pak, minggu kini awak perai makan patai lu ya Pak. Bakok perai makan patai siapa kan? Pitih pembali patai yang mau balian ke buku. Yo, patai sakabe berapa Bu? 20.000. Buku tu cik 8.000 tu nyo. Balilah buku tu 2, tapi perai makan patai dulu ya Bu. Perai makan patai dulu, bali buku tu 2. Sudah itu bahaslah. Mengajilah Bapak Ibu lai sambil mau ulang-ulang kaji. Tidak ada bagian yang terpenting dari ajaran agama kita melainkan sholat ini. Ini adalah bagian yang paling penting dari ajaran agama kita. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu caranya. Bacalah balik. Cuman di buku Muhammad Rifai ini, mohon maaf. Di buku tuntunan sholat lengkap ini yang mau baca sekilas doa iftitah contohnya Bapak Ibu. Doa iftitah ada tuh di halaman 38 39. Di situ kan 2 doa iftitah ditulis tuh. 2 buah doa iftitah. Padahal sebenarnya 3 tuh Bapak Ibu. 3 tapi dihitung 2. Di buku ungu itu 3 tapi dihitung 2. Pertama di halaman 38, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila, sambung dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya sampai la syarikalah. Itu di halaman 38. Di halaman 39 Allahumma ba'id, doa iftitah yang kedua katanya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya itu sampai Allahumma ghsilni. Nah, Pak Ibu, ada mungkin sedikit yang perlu mau sampaikan Pak Ibu yang mau baca. Ya wallahu alam lah, nanti yang ndak ambo ketahui nanti akan diluruskan oleh Buya kita insyaallah. Yang mau baca Bapak Ibu, itu kan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu satu doa iftitah itu. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, itu satu doa iftitah lagi. Jadi dua doa iftitah yang digabung jadi satu. Penulisnya Muhammad Rifai. Kenapa digabung jadi satu? Barangkali Muhammad Rifai ini adalah salah satu pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan salah satu ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i adalah Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Adhkar halaman 101 kalau tidak salah, beliau menulis Imam An-Nawawi ini disunnahkan membaca doa iftitah lebih dari 1. Kata Imam An-Nawawi Pak Bu, disunnahkan membaca doa iftitah lebih dari 1. Jadi ketika membaca Allahu akbar kabira sambung dengan wajjahtu,
Nah, itu sudah mendapat sunnah lebih kita. Sunnah membaca doa iftitah lebih, karena kita membaca lebih dari satu. Kalau hafal kedua balehnya, boleh Ustaz? Boleh. Menurut Imam An-Nawawi, kan doa iftitah itu ada dua baleh macam tuh Bapak Ibu. Ada dua baleh macam doa iftitah itu. Kalau di buku Muhammad Nasiruddin Albani itu ditulis sebaleh macam. Di buku Muhammad Aqil Haidar 9 macam. Di buku Ustadz Abdul Somad 99 tanya jawab seputar salat itu 7 macam. Di buku Muhammad bin Shalih Al Utsaimin 3 macam, lengkap dengan keterangannya. Kalau iko doa iftitahnya di saat iko dibaca Nabi. Kalau iko doa iftitahnya di saat iko dibaca Nabi. Itu bedanya Bapak Ibu. Kalau di buku Muhammad Rifai tadi 3 macam dihitung duo. Nah, jadi terserah kita mau baca, kalau mau hafal yang kedua dua balenya silakan baca. Nah, itu kalau kita merujuk ke pendapat Imam An-Nawawi. Cuman, nah ini di buku Muhammad Rifai ini di halaman 38 itu doa iftitahnya kan penggabungannya dengan kalimat inni wajjahtu. Nah, inni wajjahtu ini ternyata Bapak Ibu ada di hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Yang wajah itu ada juga Ustaz, ada di hadis riwayat Muslim 1848. Wajah itu di hadis Abu Daud inni wajah itu. Cuman kasusnya berbeda Pak Ibu. Di hadis Abu Daud itu kasusnya Nabi menyembelih hewan kurban. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal qurbanan minni wa min ahli wa min ummati. Dalam riwayat lain disebutkan hadza min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban Muhammad, kurban umat Muhammad dan kurban keluarga Muhammad dan kurban umat Muhammad. Selesai digorok lehernya oleh Nabi, lalu mati hewan kurbannya, Nabi menghadap kiblat mengangkat tangan kiranya Pak Ibu. Ini sunnah yang sering tertinggalkan oleh orang yang menyembelih hewan kurban nih. Jadi Nabi itu selesai menyembelih hewan kurban, beliau menengadahkan tangan, mengangkat tangan, menghadap ke arah kiblat, membaca doa. Apa doa yang dibaca oleh Nabi? Inni wajjahtu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu ana awwalul muslimin dan atau wa ana minal muslimin dan seterusnya itu. Jadi itu yang dibaca oleh Nabi Bapak Ibu. Pakai inni wajjahtu di depannya. Pakai inni wajjahtu. Sementara di hadis Muslim yang wajjahtu itu kasusnya Nabi sedang sholat. Nabi sedang sholat, ada sahabat yang terlambat. Lalu kemudian mungkin sahabatku tak kaja-kaja sedang terengah-rengah tuh, beliau langsung bertakbir dan membaca doa iftitah. Kironyo doa iftitah kok takareh baca. Takare baca dari sahabat tadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya itu. Selesai salat ini terang ada Nabi Bapak Ibu, dan selesai salat ditanya oleh Nabi manil qail wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Siapa tadi yang membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda? Kata sahabat tadi ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Futihat abwabus sama bi qiraatik. Dibukakan pintu langit karena bacaanmu itu. Saking luar biasanya kalimat wajjahtu itu. Dibukakan pintu langit, artinya apa? Diturunkan rahmat, berkah, maghfirah, hidayah Allah kepada penduduk bumi ini. Karena apa? Karena wajjahtu itu. Tapi wajjahtu bukan ini wajjahtu Pak Bu. Nah, itu bedanya. Wajjahtu yang dipakai oleh sahabat waktu sholat dan dibenarkan oleh Nabi, dikatakan futihat abwabus sama bi qiraatik itu wajjahtu, bukan inni wajjahtu. Nah, jadi awak pakai wajjahtu atau inni wajjahtu Pak Ibu? Inni wajjahtu. Wajjahtu saja. Oh gitu Pak. Kamu dulu diajarkan inni wajjahtu juga waktu kete. Tapi setelah tahu hadis itu, amur rubah menjadi wajjahtu wajhiya. Gimana Bu? Tidak pakai ini, langsung wajjahtu. Di dalam hadis itu langsung wajjahtu. Itu kasusnya Bapak Ibu. Nah, jadi kapan itu dibaca oleh Nabi? Nah, kita lihat masuk yang kedua dulu. Di halaman 39 di buku ungu itu ditulis Allahumma ba'id
Allahumma ba'id baini, nanti silakan cek kalau Anda percaya. Silakan cek nanti. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Itu di buku. Itu di buku. Di hadis, ambo cari hadisnya Bapak Ibu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744 di kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari jilid yang ketiga. Hadis 744. Ternyata di situ yang dibaca Nabi itu, jadi Nabi sholat, lalu ada sahabat yang ikut, selesai diperhatikan oleh sahabat tadi, Anas kalau tidak salah sahabatnya. Anas ikut sholat bersama Nabi. Ternyata Nabi itu selesai takbir, beliau diam dulu. Diam dulu, lalu kemudian baru membaca Al-Fatihah. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kedengaran basmalahnya. Nah, selesai sholat ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, saya perhatikan tadi engkau diam antara takbir dengan qiraah." Bahasanya di situ. Engkau diam antara takbir wal qiraah. Apa yang engkau baca? Ma taqul? Apa yang engkau ucapkan? Kata sahabat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diam antara takbir dengan qiraah, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu yang dibaca Nabi, Pak Ibu. Jadi itu doa iftitah Nabi waktu itu. Allahumma ba'id. Cuman di hadis itu ada sedikit berbeda dengan yang tertulis di buku. Bedanya di kalimat kedua dan ketiga. Kalimat pertama sama. Kalimat pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sama kalimatnya. Di kalimat kedua, di buku tertulis, Allahumma naqqini min khotoyaya. Di hadis itu tertulis, Allahumma naqqini minal khotoya. Pakai alif lam. Al-khotoyanya. Ya, di belakangnya hilang. Jadi Allahumma naqqini minal khotoya, dan kemunculan alif lam itu tidak sembarangan itu. Munculnya alif lam itu luar biasa makna kandungannya, dan nanti akan kita bahas di kandungan makna nanti yang bagian itu. Itu bedanya yang kedua. Jadi yang pertama memang min khotoya ya, tapi yang kedua Allahumma naqqini minal khotoya itu di Al-Bukhari 744. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Di ayat di bagian ketiganya di buku tertulis Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Di hadis itu ternyata yang dibaca Nabi Allahumma ghsil khotoyaya. Tidak ada ninya, tidak ada minnya. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Itu yang ada di hadis Al-Bukhari 744. Mana yang bagus, Bu? Oh, gitu. Nah, mana yang bagusnya? Nah, kalau ambo tentu merujuk ke hadis. Kalau mau merujuk ke hadis, Bapak Ibu. Nah, tentu di hadis-hadisnya Sahih Al-Bukhari nomor 744. Dan ambo baca yang ada di hadis. Karena kemunculan alif lam itu tidak sembarangan. Nabi itu afsahul Arab. Nabi itu orang yang paling fasih berbahasa Arab, dan pemilihan diksinya sangat luar biasa. Beliau sangat hati-hati memilih diksi. Memilih kosakata bahasa Arab itu beliau sangat hati-hati. Maka setiap kosakata yang keluar dari lisan Nabi itu pasti mengandung makna yang besar. Pasti mengandung makna yang besar itu, Bapak Ibu. Nah, karena di kalimat yang kedua itu muncul alif lam di dalam diksi hadis, maka itulah yang mau ikuti. Itu yang mau ikuti, Bapak Ibu. Nah, tapi terserah Bapak Ibu lagi. Dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Ambo ingin menyampaikan yang batamu dan ambo di buku bantu iko, yang batamu dan ambo di hadis bantu iko. Kalau yang ambo pakai pribadi, yang ambo merujuk ke hadis. Hadis Al-Bukhari. Nah, itu Bapak Ibu. Yang menariknya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Apa kata Imam Ibnu Utsaimin? Dari 12 doa iftitah itu favorit Nabi 2. Favorit Nabi 2, Bapak Ibu. Apa yang suka dibaca oleh Nabi? Pertama wajjahtu, yang kedua Allahumma ba'id. Kedua-duanya itu favorit Nabi itu, Bapak Ibu. Nah, tapi Nabi membedakan pemakaiannya. Untuk Allahumma ba'id dibaca oleh Nabi di saat fi sholatin nahar dalam bahasa Imam Ibnu Utsaimin itu.
Jadi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib itu dibaca oleh Nabi fi salatin nahar, di saat salat siang. Salat siang. Sementara wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda fi salatil lail dibaca di saat salat malam. Itu bedanya. Jadi kironyo doa iftitah Nabi salat siang dengan salat malam itu berbeda. Kalau awak itu bedanya Bapak Ibu. Oke. Sekarang kapan hitungannya batasannya siang dan malam itu? Siang itu dihitung mulai dari sholat subuh dan sholat sunat pengiringnya. Sholat sunat pengiring berarti qobliyah subuh. Batas akhirnya sampai mana? Sampai sholat isya dan sholat sunat pengiringnya ba'diyah isya. Jadi mulai dari qobliyah subuh sampai ba'diyah isya, Nabi lebih suka menggunakan doa iftitah Allahumma ba'id. Sementara sholat malam setelah ba'diyah isya berarti Pak termasuk sholat taraweh kalau bulan puasa, walaupun awak belum tidur kan, termasuk sholat taraweh, sholat witir dan qiyamul lail yang kita kerjakan, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud dan segala macamnya. Pokoknya selesai ba'diyah isya sampai qobliyah subuh itu dihitung sebagai qiyamul lail, salat malam, dan Nabi lebih suka dalam qiyamul lail itu membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Jadi beda, walaupun itu sunnah, mungkin kata Imam Syafi'i kan sunnah, Ustaz. Bahkan kata Imam Malik itu kan makruh hukumnya baca doa iftitah itu. Nah, terlepas dari itu semua, yang jelas ternyata Nabi membaca dan Nabi membedakan antara sholat siang dengan sholat malam. Beko di saat sholat safar beliau beda lagi. Jadi beda-beda bacaan Nabi itu Pak Ibu. Contoh lagi, ini pengantar saja nih, di bacaan ruku. Kalau sholat siang, Nabi lebih suka membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau di sholat malam, beliau lebih suka membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Beda. Sujud juga seperti itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau sholat malam, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekarang, Ambo menginginkan kita seperti yang berpancing tadi, awak menginginkan mengejar nilai Bapak Ibu, mengejar nilai. Maka berpancing tadi, apa bedanya sholat awak 50 tahun yang lalu jauh sholat awak yang awak kerajuan kini? Kalau seandainya tidak ada peningkatan nilai, maka 50 tahun yang awak lewati tentu menjadi sia-sia dia, menjadi sia-sia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka walaupun awak sholat bersama-sama di masjid yang sama, imamnya sama, alun tentu sholat awak nilainya sama lero. Pasti beda-beda tuh Bapak Ibu. Dan banyak yang mempengaruhinya nanti. Apa yang mempengaruhinya? Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke Bapak Ibu. Nah, ya Pak. Oh, beda mendirikan dengan mengerjakan. Masya Allah. Ya. Kan qiyam di dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Itu asal katanya dulu. Qama yaqumu. Idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mendirikan salat. Kan mendirikan, qama di situ Bapak Ibu. Mendirikan. Tapi qama itu bukan hanya tagak lalu salat, mendirikan salat, tidak. Bukan hanya itu. Di dalam kata qoma itu ada iktisab, ada usaha untuk menyempurnakan. Jadi mendirikan sholat itu sebenarnya bukan hanya sekedar melaksanakan sholat sesuai dengan rukun dan syaratnya, lalu selesai itu salam dah habis. Itu hanya melepas kewajiban. Itu mengerjakan sholat namanya. Kalau mendirikan itu apa? Ada upaya kita untuk menyempurnakannya dan ada usaha kita untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat itu, kita bawa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang mendirikan sholat, Pak. Itu yang qoma itu. Dan kita akan coba preteli dalam bahasanya, termasuk nanti rukun, gerakannya,
bacaannya, termasuk nanti apa nilai-nilai yang terkandung di balik bacaan itu. Sehingga target utama kita firman Allah surah Al-Ankabut ayat 45 itu bisa benar-benar terwujud. Itu yang kita inginkan, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita akan bahas bagaimana wudhunya Nabi itu. Soalnya Bapak Ibu, ketika sahabat Khalid ibnu Rafi' tadi berkata, fa'allimni ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat lebih baik, tolong ajari saya ya Rasul. Itu kata sahabat tadi kan. Akhirnya oleh sahabat apa? Oleh Rasul dikumpulkan sahabat-sahabat itu semuanya yang hadir di masjid. Lalu kemudian beliau praktekkan sholatnya itu. Beliau praktekkan wudhunya, lalu kemudian beliau sholat 2 rakaat. Selesai sholat barulah keluar hadis yang kita kenal itu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kan kita sering mendengar hadis itu, hadis Al-Bukhari 651 itu. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kan itu bahasa Nabi. Itu awak tidak bisa memakai hadis itu doh Bapak Ibu. Karena apa? Karena awak tidak mencari Nabi sholat. Nah, yang bisa awak lakukan ya ro'a itu kan memang ada ro'yun di situ. Berarti kita harus mengkaji bagaimana sholat Nabi itu. Untuk mengkajinya itu banyaklah rujukan-rujukan yang bisa kita ambil. Dan nanti kalau seandainya nanti Bapak Ibu, makanya Bokecan tadi rujuklah beberapa kitab. Nanti Bapak Ibu silakan cari tentang bagaimana sholatnya Nabi. Lalu di saat kajian nanti kita akan bahas, diskusikan bersama-sama. Itu yang menginginkan, Pak. Itu yang menginginkan. Sehingga apa yang awak bahas itu memang betul-betul tepat sasaran. Dan kalau seandainya beko kurang dari yang mau guru kita, aduh yang nggak maaf, yang kemandurian kan itu Pak Ibu. Ya Pak, ya Pak, Insya Allah. Oke Bapak Ibu, barangkali itu sajalah dulu karena waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Iko cuma untuk menjago-jagoan nanta kalau, menginge-ingean nanta lupu. Mudah-mudahan dengan begitu bantu iko bangkitlah semangat kita untuk mengkaji ulang, belajar dan seterusnya itu. Untuk apa? Menyempurnakan ibadah yang kita kerjakan. Itu saja barangkali. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.